peringatan Allah di dalam surat Al-Waqi'ah. Berikutnya, fadilah yang kedua yang kita dapatkan dalam hadis bahawa Rasulullah sering membaca surat Al-Waqi'ah di pagi hari. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. An Jabir bin Samrah yaqul, dari Jabir bin Samrah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli as-salawat kanahwi min salatikum allati tusalluna al-yawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sama seperti salatnya kalian hari-hari, kata Jabir. Artinya bagaimana kita salat, begitulah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu kana yukhaffifu, kanat salatuhu akhaffu min salatikum. Cuma kata Jabir, kadang-kadang beliau meringankan salatnya di waktu-waktu tertentu lebih ringan daripada salat kalian. Artinya Rasulullah kadang-kadang tahu kapan harus meringankan salat. Dan ini terbukti pernah Rasulullah menjadi imam, kemudian terdengar suara tangisan bayi di belakang. Itu menunjukkan bahawa ada bayi yang dibawa. Rasulullah SAW langsung memendekkan salatnya. Dan ketika ditanya sahabat, kenapa engkau memendekkan salatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku tidak ingin ibu daripada bayi itu tidak bisa khusyuk kerana memikirkan tangisan bayinya. Jadi kadang-kadang memang ada waktunya kita memendekkan salat kalau terjadi sesuatu di antara kita. Bahkan kadang-kadang salat harus dibatalkan. Kalau dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh disebutkan bahawa ada waktunya salat wajib dibatalkan. Kapan itu? Ketika terjadi sesuatu mudarat yang bisa mengancam nyawa. Kalau terjadi suatu mudarat yang mengancam nyawa, salat itu bukan dianjurkan batal, wajib dibatalkan. Kalau gempa, dia diberikan contoh. Kalau gempa, yang gempa itu kita yakin bahaya, masjid mogok-gok, maka itu tidak perlu diperintahkan oleh imam. Dan tidak perlu gengsi. Tidak perlu pun nunggu jamaah yang lain siapa duluan lari. Karena ada yang tak berani lari, lihat ke samping kanan, naik pelung, aku pelung. Dan padahal dia tak bisa solat lagi ni. Dia tidak bisa solat. Di saat itu wajib batalkan solat. Karena menjaga nyawa itu lebih utama. Lebih utama daripada melanjutkan ibadah. Urusan nyawa bisa membuat sesuatu yang haram pun dihalalkan sementara. Makanya sering sekali terdengar contoh-contoh, kalau seandainya terdampar di tengah lautan, tidak ada makanan, lalu lewat babi, dibolehkan makan babi sekedarnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa babi lewat di tengah laut? Itu selalu kita dengarkan contoh-contoh dari dulu. Kenapa hubungannya dibolehkan menghalalkan makan babi sementara dan secukup menyambung nyawa? Karena nyawa. Nyawa. Maka dalam maqasid syariah itu 5 perkara yang harus dijaga. Salah satu yang paling tinggi adalah nyawa. Hifdhun nafs, menjaga nyawa. Apapun urusan dengan menjaga nyawa, maka ibadah boleh ditunda. Nanti solat bisa balik. Salat bisa balik. Jadi kalau sudah gempa, itu lari saja. Enggak perlu dikomando oleh imam. Tidak perlu. Dan imam pun disuruh lari. Jadi tidak usah bertahan dalam kengerian itu. Yang pasti salat enggak bisa khusyuk. Karena inti salat khusyuk. Bagaimana mau khusyuk sedangkan kita menunggu-nunggu di atas kepala jatuh tidak? Jatuh tidak. Bagaimana kita mau khusyuk? Jadi contohnya ada kondisi-kondisi yang memang
keadaan solat kita dikondisionalkan. Jadi sahabat menceritakan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang solatnya diringankan. Nah, lalu di ujung hadis ini disebutkan wa kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ah wa nahwiha min as-suwar. Dan beliau sering membaca di waktu fajar. Ini maksud di waktu fajar tidak ditegaskan solat. Kadang-kadang beliau membawa ke dalam solat. Kadang-kadang beliau membaca di luar solat. Apa yang beliau sering baca? Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Posisi beliau yang tidak bisa tergantikan sebagai imam, maka bisa diindikasikan bahawa beliau membaca Al-Waqi'ah ini sering di dalam salat subuh. Kecuali mungkin subuh Jumaat yang beliau membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Bahasa Rasulullah, bahasa sahabat menyebutkan seringnya beliau membaca surat Al-Waqi'ah di waktu subuh, di waktu fajar, bisa jadi dalam salat, bisa jadi di luar salat. Jadi kalau kita tidak membacanya dalam salat, maka bacalah di luar salat. Kenapa pagi hari yang menjadi pilihan untuk membaca surat Al-Waqi'ah? Salah satunya karena pagi hari orang dalam keadaan masih menahan lelah, mengantuk. Maka dengan dibacakan tentang kondisi kiamat, orang akan sedikit tergugah untuk tidak mengantuk lagi. Itu pun kalau faham makna. Kalau tidak faham makna, dia lanjutkan tidur dalam solatnya. Makanya perlu faham makna apa yang dibaca. Karena ciri-ciri kita ini baru nikmat tertidur kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, kita tidak bisa nikmat. Maka orang tidak akan mengantuk kalau membayangkan tentang dahsyatnya kiamat. Yang sedang tidur malam saja, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, dia akan hilang ngantuk seketika. Jadi itu di antara fungsinya. Kalaupun kita baca Al-Waqi'ah di luar salat, contoh setelah salat duha, kita baca Al-Waqi'ah. Ini termasuk yang disyarah para ulama. Pokoknya pagi, subuh atau habis salat duha, itu ada sunnahnya membaca surat Al-Waqi'ah. Kenapa pilihannya pagi hari? Juga salah satu sebabnya karena kiamat yang diceritakan dahsyatnya dalam surat tersebut terjadi pasti di dua waktu. Kiamat itu pasti terjadi di dua waktu. Kalau bukan malam hari ketika manusia tidur, maka terjadi di waktu duha ketika manusia lalai. Malam lalai dengan tidur, pagi lalai dengan mencari nafkah. Maka hanya orang-orang yang Allah beri kekuatan hidayah, dia tidak lalai dalam pekerjaannya, tetap dia berusaha mengingat Allah melalui tahajud di waktu malam, duha di waktu pagi. Maka Bapak Ibu, jangan lewatkan pagi itu tanpa mengingat Allah. Yang cari rezeki silahkan, tapi berhentilah sebentar di waktu ada kesempatan, salatlah duha 2 rakaat. Kalau masih ada kesempatan, bacalah surat Al-Waqi'ah. Dan itu tidak mesti harus di masjid. Bahkan salat-salat sunnah itu diutamakan di rumah atau di luar masjid, di tempat yang sepi atau kita diami. Kita baca surah Al-Waqi'ah di kantor, setelah salat di musala kantor, sama. Nah, ini waktu lalai, waktu orang susah mengerjakannya. Banyak orang tidak mampu salat duha dan tidak mampu baca Quran di waktu sedang cari nafkah. Padahal dia duduk di kantor sedang tidak melayani apapun, kecuali dia sedang melayani kewajibannya, maka yang sunnah boleh diabaikan lebih dahulu. Dan kalau kita merencanakan untuk mengambil paket pahala umrah, paket pahala haji dan umrah, iaitu dengan berdiam diri setelah salat subuh, habis salat subuh berdiam diri di masjid, yazkurullaha, mengingat Allah, duduk mengingat Allah sampai tulu' al-fajr, sampai tulu' asy-syam, sampai terbit matahari. Lalu kita tutup dengan 2 rakaat, atau orang sering menyebutnya salat isyraq. Nah, amalan salah satu yang paling bagus adalah
menunggu sampai terbit matahari. Amalan yang salah satu paling bagus kalau mengikut hadis Nabi ini adalah hiasilah waktu itu dengan membaca surat Al-Waqi'ah. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunggu sampai terbit matahari surat Al-Waqi'ah. Nah, salat ketika terbit matahari itu dilarang. Jadi jangan salat ketika sedang terbit. Tapi salat yang disuruh setelah tulu'. Proses terbit jangan salat. Itu waktu makruh, ada yang mengatakan makruh tahrim. Makruhnya mendekati haram. Ketika sedang terbit. Kalau sekarang 6.40 atau 41, 42, itu waktu mulai syuruk, mulai terbit. Itu jangan salat. Disuruh salat ketika sudah selesai terbit, sudah naik menjadi tulu'. Dan itu waktunya 15 sampai 20 menit. Disuruh tunggu. Jadi kita baru salat kalau sekarang. Karena waktu berubah, kadang-kadang nanti berubah lagi. Sekarang pukul 7:05 itu baru bisa salat. Karena saya lihat ada sebagian orang ingin mengamalkan ini malah jatuh ke dalam waktu yang diperlukan. Jadi 6.40 sudah salat. Padahal itu waktu naik matahari. Naik matahari malah dilarang. Jadi benar-benar harus ngecek waktu kapan syuruk keluar pertama, tunggu 15 atau 20 menit ke depan. Nah, disitulah kita mengisinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, setelah tausiah, mungkin tausiah pagi, kalau kita di sini berhenti 6:30 paling lambat. Nah, kemudian sedikit lagi lanjutkan dengan baca Al-Quran. Salah satu pilihannya adalah Al-Waqi'ah. Jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, dan salat penutup paket itu walaupun dilakukan di awal waktu duha, tetapi itu bukan paket salat duha. Karena hadis-hadis yang menunjukkan salat itu berhubungan dengan salat subuh. Jadi baru dapat pahala haji umrah kalau bersambungan dengan salat subuh. Jadi enggak boleh enggak salat subuh berjamaah lalu datang dengar tausiah, duduk-duduk, kemudian tutup dengan 2 rakaat di waktu tulu'. Itu enggak dapat pahala itu. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis, man shallal ghadan fi jama'atin bil masjid, yang salat subuh berjamaah di masjid baru dapat paket itu. Nah, sedangkan salat duha itu tidak dianjurkan dilakukan di awal waktu. Berdasarkan hadis Nabi, waktu ditanya sahabat kapan waktu salat duha terbaik, apa jawaban Nabi? Di waktu anak unta bangkit dari tempat duduknya karena kepanasan. Itu jawaban Nabi. Waktu ditanya kapan duha terbaik, di waktu anak unta bangkit dari tempat duduknya karena kepanasan. Kebiasaan unta, ini pengalaman hidup bersama unta. Kebiasaan unta itu habis subuh dingin, mereka berkumpul di padang pasir dingin, mereka duduk berbaring-baring di atas pasir. Terus mereka berbaring. Kapan mereka bangkit? Ketika matahari sudah mulai panas. Dan panasnya matahari itu antara pukul 8:30, pukul 9 sekarang. Di situ mereka bangkit. Mulai bangkit satu-satu, berangkat. Disitulah solat duha terbaik. Kalau kita tidak ada anak unta, lihat keluar orang dari kedai kopi. Itu anak unta bagi yang tidak tahu ukuran anak unta. Jadi ada semayang subuh, kedai kopi, duduk enggak keluar-keluar. Itu makan cuma satu bakwan, satu kopi. Cuma satu gelas. Duduknya itu Masya Allah sampai 8:30. Kalau orang kedai kopi sudah mulai keluar, di situlah waktu terbaik untuk solat duha. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini amalan di pagi hari berdasarkan hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Rasulullah suka membaca Al-Waqi'ah di pagi hari.